Fajar baru saja merekah. Dalam hening doa selepas sholat subuh, saya harus segera bersiap-siap mengawali hari. Sebagai seorang ibu, seorang istri, sekaligus seorang pemimpin di sekolah. Terkadang, dalam kurun waktu tertentu, saya harus menunggu. Menanti kendaraan yang dibawa suami pulang kerja dari shift malam. Perjalanan pun dimulai. 30 km jarak yang harus saya tempuh. Dengan waktu kurang lebih 45 menit. Jalan lingkar selatan satu-satunya jalur yang harus saya lalui. Bukan jalan yang mudah. Hutan berbukit, kabut yang menutup pandangan, bahkan hujan yang membawa resiko. Pohon tumbang, tiang listrik rebah, hingga longsor yang memutus jalan seringkali menjadi teman seperjalanan. Namun, saya tetap melangkah, sabar menunggu bantuan, demi bisa tiba di sekolah tepat waktu. Di pelosok transmigrasi SP1 Desa Aikangkung, Kecamatan Sekongkang, saya mengabdikan diri. Dedikasi ini bukan sekedar tugas, melainkan panggilan jiwa. Saya percaya, setiap tetes keringat adalah cahaya bagi anak-anak. Setiap langkah beratnya adalah jejak pengabdian bagi masa depan bangsa. Inilah perjalanan seorang kepala sekolah. Perjalanan yang tak hanya menembus jarak dan medan, tapi juga menembus batas keikhlasan dan keteguhan hati. Tepatnya tanggal 27 Agustus tahun 2021 menjadi awal sebuah perjalanan. Saat itu, untuk pertama kalinya, saya dipercaya mengemban amanah sebagai kepala sekolah di SD Negeri Aikangkung. Tentu, tugas ini bukanlah hal yang mudah. Berbagai tantangan segera menghadang, mulai dari perbedaan kultur masyarakat, karakteristik lingkungan, hingga keterbatasan sarana yang ada di sekolah. Namun, saya percaya setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar. Setiap rintangan adalah jalan menuju perubahan. Dengan penuh kesabaran, saya bersama seluruh warga sekolah berusaha mencari solusi melalui analisis kebutuhan, refleksi, dan evaluasi dari tahun ke tahun. Perjalanan itu memang panjang, penuh jatuh bangun. Namun setiap langkah selalu menghadirkan harapan baru. Dan akhirnya pada tahun 2025 ini, kerja keras kami membuahkan hasil. SD Negeri Aikangkung meraih apresiasi membanggakan. Kami adalah salah satu sekolah penerima BOS Kinerja tahun 2025. Sebuah pengakuan bahwa jerih payah, kerjasama, dan dedikasi tidak pernah sia-sia. Lalu, bagaimanakah kami sampai di titik ini? Kuncinya adalah salah satu program-program pembiasaan yang terus berkelanjutan, dan kami percaya pembiasaan yang baik akan membentuk karakter dan budaya positif dalam diri anak-anak. Setiap hari di sekolah, kami punya agenda yang berbeda, namun saling melengkapi. Hari pertama pada Senin, kami awali dengan upacara bendera. Bukan sekedar seremonial, melainkan upaya menumbuhkan nasionalisme, kedisiplinan, dan rasa cinta tanah air pada anak-anak.
pada hari Selasa kami beri nama Kita Serasi. Kiat Bakti Hari Selasa Berliterasi. Disinilah anak-anak diajak tenggelam dalam dunia buku, menumbuhkan budaya membaca dan menulis sejak dini. Di antara semua kegiatan, Hari Literasi pada hari Selasa menjadi tonggak penting. Kami menggunakan metode meramu, sebuah teknik literasi yang kemudian diterapkan di seluruh kelas. Hasilnya sungguh luar biasa. Anak-anak yang awalnya kesulitan membaca, terutama di kelas rendah, kini menunjukkan peningkatan dan memberi dampak bagi mereka yang masih kesulitan. Teknik meramu, membaca, rangkul, dan among. Lalu pada hari Rabu, lahirlah program Oke Gas. Olahraga keren generasi sehat. Anak-anak diajak bergerak, berolahraga, dan menjaga kesehatan. Karena kami yakin, tubuh yang sehat akan mendukung semangat belajar. Hari Kamis, hadir kegiatan memikat, mengasah minat dan bakat. Sebuah ruang untuk berekspresi, menemukan potensi, dan mengasah kreativitas anak-anak. Makanya dari sini Pak Guru kasih tahu. Lalu pada hari Jumat, kami jalani program Sajadah Panjang. Teman-temannya pasti ngerumpi sudah dia ngomong. Sehat, jasmani, rohani, dengan wejangan dan paparan. Dari dulu Pak Guru sampaikan itu. Itu mau dia ribut Pak Guru tidak pernah karena harus di sini kita kasih tahu. Ada doa dan pembinaan spiritual. Anak-anak juga diarahkan untuk tumbuh dengan karakter mulia. Kakaknya, kakeknya, pokoknya jangan duduk sama temennya. Lalu yang terakhir pada hari Sabtu, kami perkuat kebersamaan dengan markisa manis. Mari kita sarapan bersama agar makin harmonis. Dari kegiatan sederhana ini, kami tumbuhkan rasa persaudaraan, kebersamaan, dan kekeluargaan antara guru, siswa, dan seluruh warga sekolah. Semua program ini bukan hanya kegiatan rutin, melainkan pembiasaan yang terus berjalan, konsisten, dan berkelanjutan. Inovasi yang telah saya lakukan sebagai seorang kepala sekolah, saat ini saya berfokus pada peningkatan kemampuan literasi dan membaca siswa melalui teknik meramu atau membaca, rangkul, dan among. Teknik ini saya terapkan dalam kegiatan literasi pagi setiap hari Selasa maupun dalam proses pembelajaran sehari-hari di kelas. Pada prinsipnya, rangkul dan among bukan hanya sekedar metode membaca, tetapi menjadi bagian yang menyatu dengan aktivitas pembelajaran sehari-hari, sehingga anak-anak dapat lebih terbiasa, kemudian merasa nyaman, dan termotivasi untuk membaca. Seorang kepala sekolah, saya harus bisa membangun kolaborasi antar guru dan berbagi praktik baik. Saya bersama rekan-rekan guru membentuk komunitas belajar bernama Sasambo yang terjadwal secara rutin. Kami menyepakati adanya waktu khusus setiap pekan setelah pembelajaran selesai untuk saling berbagi praktik baik, berdiskusi, serta melakukan refleksi. Dengan cara ini, kolaborasi menjadi budaya positif di sekolah dan setiap guru memiliki kesempatan untuk belajar satu sama lain. Kemudian dukungan yang saya berikan kepada sekolah untuk mendukung praktik baik dalam pengembangan diri warga sekolah, yaitu saya selalu memberikan dukungan nyata dengan memfasilitasi kegiatan musyawarah dan diskusi.
serta mengalokasikan dana setiap tahun sesuai dengan pos kebutuhannya. Selain itu, saya selaku kepala sekolah juga membantu menyusun proposal, menyetujui, mencari relasi pihak-pihak ketiga, baik itu pemerintah maupun pihak terkait, agar berbagai kegiatan praktik baik dan program pengembangan diri dapat berjalan optimal. Hal yang sangat membanggakan bagi kami adalah ketika anak saya berani mencoba hal baru. Kalau dulu dia pemalu, sekarang justru lebih percaya diri. Bahkan beberapa waktu lalu anak saya memberanikan diri untuk azan di masjid. Itu pertama kalinya. Dia tampil di depan banyak orang dan kami sangat terharu. Saya yakin keberanian ini lahir karena sekolah terus menanamkan rasa percaya diri dan memberi kesempatan anak-anak untuk tampil. Sebagai orang tua merasa sangat terbantu. Terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan para guru yang telah membimbing anak-anak dengan penuh perhatian. Bukan hanya dalam pelajaran, tapi juga dalam membentuk kebiasaan baik sehari-hari. Anak saya dulu sering susah bangun pagi, apalagi kalau hari sekolah. Tapi sejak ada pembiasaan di sekolah, sekarang justru terbiasa bangun lebih awal. Bahkan kadang sudah siap sebelum kami ingatkan. Perubahan sederhana ini membuat anak lebih disiplin dan semangat setiap hari. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan para guru yang telah membimbing anak-anak dengan penuh perhatian. Bukan hanya dalam pelajaran, tetapi juga dalam membentuk kebiasaan baik sehari-hari. Sangat-sangat berubah dia setelah sekolah di kampung. Ada dia mandiri, bisa berprestasi di luar, mencoba gitu ya. mencoba prestasi di luar itu banyak banget yang dia pernah ikuti sekarang. Luar biasa. Di lomba pramuka, olimpiade bahasa Inggris, tetap dia ikut. Olimpiade nari, Oh iya. dia ikut juga. Pokoknya Ai Kangkung is the best dah. Alhamdulillah setelah terbiasa di sekolah, di rumah anak saya jadi suka ingat berdoa sebelum makan, naruh mainan sendiri, terus kalau dipanggil juga lebih sopan. Tenang sekali lihat kebiasaan baiknya ke bawah sampai di rumah. Dulu bengol cucu saya, tapi sekarang alhamdulillah. Ya rajin dah. Ya, rajin, sekolahnya bagus. Oh Nggak kayak dulu. Oh ya. Alhamdulillah. Siap. Semoga SD Ai Kangkung akan maju. Amin. Luar biasa. Terima kasih Nak ya. Kerja keras dan kebersamaan bukanlah sebuah kata-kata. SD Negeri Ai Kangkung adalah wujud nyata dedikasi tanpa henti untuk menyiapkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap menggapai mimpi masa depan.